Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Adinda Saharani dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan membahas tentang siklus peredaran darah. Peredaran darah manusia termaksud peredaran darah tertutup, dikarenakan selalu berada di dalam pembuluh darah dan setiap peredaran darah melewati jantung 2 kali, sehingga disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran besar yang dimulai dari jantung atau bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung atau ke seranggi. Jadi peredaran darah kecil ini identik dengan melewati paru-paru, dari jantung paru-paru ke jantung. Pada siklus peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran darah yang sederhana dari jantung paru-paru ke jantung. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah proses bulanan yang dialami oleh wanita, di mana terjadi serangkaian perubahan pada tubuh dan organ reproduksinya karena didorong hormon. Proses menstruasi terdiri dari 4 fase: fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Yang pertama, fase menstruasi adalah tahap pertama dari siklus menstruasi. Fase ini dimulai ketika sel telur yang dilepas oleh ovarium dari siklus sebelumnya tidak dibuahi. Yang kedua, fase folikuler. Fase folikuler dimulai pada hari pertama haid. Terjadi tumpang tindih dengan fase menstruasi dan berakhir ketika berovulasi. Yang ketiga, fase ovulasi, meningkatnya kadar oksigen. Selama fase folikel memicu kelenjar pituitari melepas hormon luteinizing. Yang keempat, fase luteal. Setelah folikel melepaskan sel telurnya, zat ini berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum dapat melepas hormon, terutama progesteron dan beberapa estrogen. Siklus urin. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi penyerapan kembali, atau augmentasi pengeluaran zat. Filtrasi, proses pembentukan urin yang satu ini dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Yang kedua, reabsorpsi setelah filtrasi. Proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yaitu penyaringan ulang. Sekitar 43 galon cairan
melewati proses filtrasi, namun sebagai besar akan diserap kembali. Sebelum dikeluarkan dari tubuh, penyerapan cairan tersebut dilakukan di kubulus proksimal nefron, kubulus distal, dan kubulus pengumpul. Yang ketiga, augmentasi merupakan tahap terakhir dari proses pembentukan urin pada tubuh manusia. Jadi seperti yang disebut di atas, zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresi di sini tempatnya. Siklus keringat. Proses pembentukan keringat dimulai dari saraf hipotalamus yang menerima rangsangan berupa perubahan suhu. Rangsangan yang biasanya menyebabkan keluarnya keringat yang suhu tubuh kita sangat meningkat atau suhu lingkungan kita sedang tinggi. Rangsangan ini akan membuat pembuluh darah di area kulit akan melebar, sehingga mengakibatkan banyak darah mengalir ke arah tersebut. Pangkalan kelenjar keringat berhubungan dengan pembuluh darah. Kemudian kelenjar keringat melakukan penyerapan air, garam, dan sedikit urea dan kapiler darah, dan keluarlah ke permukaan kulit dalam bentuk air yang berasa sedikit asin apabila dijilat, yang dinamakan keringat. Keringat yang dikeluar melalui pori-pori permukaan kulit akan menyerap pori-pori sehingga suhu tubuh akan cenderung stabil pada keadaan normal. Keringat stabil pada keadaan normal, keringat yang keluar dari tubuh keluar yang dari tubuh 50 ml. Siklus pernafasan. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Organ-organ sistem pernapasan: hidung, mulut, tekak, tenggorokan,